Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Di video kali ini kita masih membahas tentang PPDB SMA, SMK, dan SLB tahun 2023 Provinsi Jawa Barat. Di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang persyaratan dan apa aja ya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, jalur PPDB SMA-nya, kuota PPDB SMA maupun kuota PPDB SMK, bahkan jadwalnya pun sudah di-share atau sudah ada di video-video sebelumnya. Silakan yang belum menonton bisa dilihat video sebelumnya tentang jadwal pendaftaran gelombang 1, gelombang 2 SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat. Video kali ini saya akan membahas yaitu salah satu jalur masuk PPDB SMA dan SMK, yaitu di mana jalur ini namanya adalah afirmasi PPDB dan kuotanya. Nah, di sini di afirmasi ini seperti kita ketahui ada 3. Yang pertama yaitu KTM, di mana KTM mendapatkan kuota itu 12% dari total afirmasi yang 20% dari seluruh totalnya. Nah, untuk yang kedua yaitu peserta didik kebutuhan khusus, disabilitas, ada istimewa dan bakat istimewa. Ini ada 3% kuotanya. Dan untuk yang ketiga yaitu kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu ada 5%. Nah, apa sih kondisi tertentu? Nah, kondisi tertentu itu di sini adalah layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu. Salah satu contohnya, petugas penanganan COVID-19, COVID-19, korban bencana alam atau sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Nah, apa dokumennya? Contoh apa dokumennya kalau ternyata dia petugas? Kalau dia petugas penanganan COVID-19, berarti dia punya SK. Punya SK pengangkatan penanganan COVID-19. Baik yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, maupun yang di desa, aparat-aparat desa di PMI ada SK-nya. Nah, ini yang dilampirkan. Oke, kita lanjut. Nah, di video kali ini kita akan membahas hanya persyaratan bagi KTM. Tadi KTM sudah dibahas bahwa KTM itu kuotanya 12%. Dan apa sih KTM? Apa aja persyaratan KTM? Nah, dokumen ketidakmampuan. Yang pertama, dokumen. Bagi yang pengen mendaftar lewat jalur KTM, 12% banyak, berarti harus punya apa? Harus punya kartu. Contoh, kartu program Keluarga Harapan PKH, kartu Keluarga Sejahtera KKS, kartu Indonesia Sehat KIS, kartu Beras Sejahtera KBS, kartu Sembako Murah KSM, dan kartu Indonesia Pintar, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Jadi bagi siswa yang ingin mendaftar melalui jalur KTM keluarga tidak mampu, berarti ini harus mempunyai dokumen atau persyaratan kartu-kartu yang tadi disebutkan. Ada PKH, ada KKS, ada KIS, ada KBS, ada KSM, dan ada KIP. Nah, bagi pemilik kartu Indonesia Sehat, berarti melampirkan kartu keluarga sejahtera, KKS ya. Pak, bagaimana kalau kita tidak mempunyai kartu tadi, padahal secara kemampuannya memang tidak mampu gitu untuk persyaratan ini. Apa yang harus dilakukan untuk mendaftar bagi siswa yang mendaftar KTM tapi tidak punya kartu? Nah, ini. Jika yang nomor 3 nih, jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat membuktikan ketidakmampuan dengan yang pertama, terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data non-DTKS atau melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dengan menyertakan surat berita acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk data terpadu kesejahteraan dinas sosial berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan. Jadi, bagi siswa yang ingin mendaftar KTM tapi tidak mempunyai kartunya, berarti bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa beserta berita acaranya. Jadi jangan satu melampirkan surat keterangan tidak mampunya saja, tapi ada berita acara yang menerangkan
bahwa keluarga ini layak untuk diajukan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan layak untuk mendaftar PPDB-nya melalui jalur KTM, gitu ya. Kita lanjut. Nah, yang keempat, keabsahan keikutsertaan program Indonesia Pintar diverifikasi melalui website Puslapdik PIP kemdikbud.go.id dengan memasukkan NIS, nomor induk siswa, dan NIK, nomor induk keluarga. Ini yang program Indonesia Pintar. Jadi yang punya itu nanti bisa dicek di PIP. Jadi, kalau PIP berarti dia biasanya waktu SMP-nya mendapatkan bantuan PIP ya sebesar berapa gitu, tiap kadang 6 bulan sekali gitu. Oke, ini persyaratan bagi KTM. Sekali lagi, KTM yang mau mendaftar jalur KTM berarti harus punya kartu PKH, KKS, KIS, KBS, KSM, KIP, ataupun kartu-kartu keluarga pemerintah pusat ataupun daerah. Bagaimana kalau tidak punya kartu? Boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu dan melampirkan juga surat berita acara dari kelurahannya. Jadi bukan hanya surat keterangan tidak mampu saja. Oke, ini persyaratan mutlak untuk yang KTM. Kita lanjut. Nah, dokumen persyaratan PPDB jalur afirmasi KTM ada umum, ada khusus yang dipersiapkan oleh siswa nih. Umumnya itu adalah ijazah atau surat keterangan lulus, kartu peserta ujian sekolah. Jika tidak punya ijazah, bisa SKL. Jika SKL belum ada, bisa kartunya. Nah, akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang harus disiapkan. Kartu keluarga minimal 1 tahun. KTP, kayaknya KTP belum ada. Ini KTP orang tua. Untuk KTP orang tua persiapan baik ayah maupun ibu. Buku rapot semester 1 sampai 5 dan surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Nah, tujuh ini berarti umumnya ada 6 yang disiapkan untuk ada 5 mendaftar persyaratan PPDB jalur afirmasi KTM. Khususnya apa? Yang tadi yang sebutin. Kartunya. Nah, kartunya ini harus dilampirkan juga. Kartunya di-scan, bisa kartu apapun yang tadi ada DTKS-nya, ada kartunya, nah gitu ya. Nah, yang terdaftar DTKS tapi tidak punya kartu, berarti nanti ada lampiran atau ada berkas yang di print out dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa siswa tersebut terdaftar di DTKS Dinsos kabupatennya gitu. Jadi kalau memang dia sudah daftar, tidak punya KTE, tidak punya kartunya, tapi sudah dapat, berarti ada surat pendaftarannya dari Dinas Sosialnya. Oke ya. Nah, semua dokumen ini yang 6 ini semuanya dipoto atau scan aslinya. Setelah itu diunggah pada pendaftaran website PPDB nanti di tanggal 6 sampai 10 Juni 2023. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagi yang KTM ada pemilihan sekolah bagi afirmasi KTM. Yang pertama, calon peserta didik afirmasi KTM SMA dapat memilih sekolah dengan ketentuan. Yang pertama, bisa mendaftar 2 SMA negeri bagi yang tidak bersedia disalurkan ke sekolah lain oleh dinas. Maksudnya, dia mendaftar 2 SMA. Udah, 2 SMA mudah-mudahan dapat di pilihan pertama. Kalau dia tidak dapat di pilihan pertama, berarti nanti akan diarahkan ke pilihan kedua. Kalau ternyata di pilihan keduanya tidak dapat, berarti berarti tidak disalurkan ke sekolah lain. Nah, berbeda dengan nomor 2. Dia mendaftar 2 SMA negeri, 1 SMA swasta bagi yang bersedia disalurkan oleh dinas. Jadi nanti maksudnya kalau ternyata 2 negerinya nggak diterima, ada 1 swasta, nanti dari dinas menyalurkan untuk ke swasta. Gitulah. Kalau memang dia bersedia ke swasta. Catatan, calon peserta didik yang sudah diterima melalui jalur KTM pilihan sendiri hanya dapat mendaftar kembali di tahap kedua setelah melaporkan pengunduran diri ke sekolah penerima di tahap 1. Oke. Jadi nanti kalau ternyata dia mau KTM di pilihan pertamanya dia tidak mau ambil, ternyata gini maksudnya. Pilihan pertamanya dia daftar pilihan 1, pilihan kedua, SMA A, SMA B. Ternyata KTM itu dia dapatnya di SMA B, padahal dia pengennya di SMA A. Nah, kalau pengen mendaftar di tahap kedua, dia harus mundurkan diri dulu dari SMA B-nya. Biar dia mendaftar di tahap kedua yang zonasi. Gitu ya. Oke. Calon peserta didik yang sudah diterima jalur KTM melalui penyaluran tidak dapat mendaftar kembali tahap kedua. Oh iya. Berarti nanti yang nomor 2 nih. Kalau dia ternyata di 2 SMA negeri tidak diterima,
didapat di swasta akan disalurkan oleh dinas, dan kalau sudah disalurkan oleh dinas di tahap pertama, berarti dia tidak bisa daftar tahap kedua. Berbeda jika dia diterima di sekolah B di pilihan kedua, tapi dia pengennya pilihan ke satu, berarti dia harus mundur dulu dari pilihan dari sekolah B-nya untuk bisa mendaftar di tahap yang kedua. Segitu ya. Kita ini pemilihan sekolah bagi afirmasi KTM. Kita lanjut alur PPDB jalur afirmasi. Alurnya untuk SMA seperti ini, ada pendaftaran, verifikasi, masa sanggah verifikasi, seleksi, dan penetapan. Pendaftaran daring oleh sekolah asal, login dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal. Jadi nanti pihak operator sekolah akan menerima akun masing-masing siswa yang mendaftar. Seluruh siswa kelas 9 akan mendapatkan akun untuk bisa mendaftar di PW PPDB. Sekolah asal sudah mendaftar. Setelah itu sekolah asal upload data calon peserta didik KTM ke website PPDB. Jadi semua berkas yang 6 berkas tadi nanti diupload di pendaftaran ini. Setelah selesai mendaftar, nanti kalau luring berarti dia datang ke cabang dinas. Luring itu berarti datang langsung ya. Tidak melalui daring online. Kalau daring online berarti gitu ya. Nah, setelah dia mendaftar, dari verifikasi oleh sekolah yang dituju. Verifikasi data yang telah diinput sekolah asal. Verifikasi data yang telah diinput sekolah asal oleh panitia PPDB tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti diverifikasi oleh sekolah yang dituju. Contoh, dia daftar di sekolah A, nanti verifikasi. Bener nggak datanya, punya nggak data KTM-nya, kartu-kartunya, bener nggak kartu keluarganya, aktenya, surat bertanggung jawab mutlaknya, dicek. Kalau tidak, kalau ternyata tidak lengkap, nanti akan kembali untuk dilengkapi. Nah, masa sanggah. Dilengkapi masa sanggah verifikasi berarti nanti kalau ternyata tidak lengkap, nanti ada masa sanggah verifikasi. Nah, seleksinya bagaimana? Oleh sistem seleksinya. Bukan oleh sekolah dituju. Jadi sekolah yang dituju atau SMA tidak bisa membuat yang diterima nggak bisa. Itu oleh sistem langsung. Dan rapat koordinasi kayak kepala sekolah dan cabang dinas bagi KTM yang tidak lolos. Nah, yang tidak lolos, setelah sistem yang tidak lolos berarti nanti dirapatin kepala sekolah oleh cabang dinas untuk disalurkan bagi mesti disalurkan. Pemetaan calon peserta didik KTM berdasarkan domisili dan penyaluran sesuai sekolah terdekat. Nah, ini dengan domisili. Dan seleksinya seperti itu. Jadi ini dipetakan kembali KTM yang calon peserta didik KTM-nya berdasarkan domisili. Nah, itu makanya diverifikasi tadi, dari verifikasi. Setelah selesai seleksi, penetapan rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah, penetapan hasil PPDB, dan Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Cadisdik, input hasil website, input hasil ke website PPDB. Calon peserta didik yang tidak bisa disalurkan dapat mendaftar PPDB tahap 2 mengikuti seleksi sesuai aturan. Ini alur PPDB jalur afirmasi KTM SMA. Jadi intinya sih untuk siswa atau sekolah tinggal mendaftar, persyaratan yang 6 tadi disiapkan, upload semuanya, setelah itu selesai nunggu pengumuman. Jika diterima, baik di pilihan pertama maupun pilihan kedua, daftar ulang. Nanti daftar ulangnya, gitu aja. Ditetapkan oleh diterima, beres, tidak daftar ulang. Pendaftaran daring atau luring oleh sekolah asal. Ini oleh sekolah asal ya. Data persyaratan khusus diinformasikan siswa ke SNMPT saat masa persiapan. Nanti persyaratan khususnya yang tadi, yang kartu-kartu tadi yang disebutkan di awal, oke? Kita lanjut. Nah, seleksi dan penyaluran afirmasi KTM. SMPX atau MTSY atau SMPZ, daftar kolektif online atau kirim data ke cabang dinas pendidikan. Setelah itu seleksi online, di seleksi yang tadi, ternyata lolos. Setelah itu baru input laporan seleksi 2 PPDB. Sistem PPDB. Sistem IT PPDB. Maaf. Jadi nanti seleksinya gini, SMPA daftar kolektif oleh online. Contoh di SMA, dia dari SMP X ini mau daftar ke SMA A, ada berapa orang? 20 orang. Kolektif oleh operator sekolah SMP-nya, daftar kolektif. Setelah itu seleksi online, lolos, input laporan, nanti sistem IT PPDB. Gitu. Bagaimana kalau tidak lolos? Berarti langsung rapat koordinasi cabang dinas,
kepala sekolah SMA, SMK negeri, dan kepala sekolah SMA, SMK. Setelah itu penyaluran bagi yang bersedia disalurkan. Rapat penetapan dan input dan laporan ke cabang dinas pendidikan wilayah. Jadi yang tidak lolos yang KTM ini ada pengecualian, ada penyaluran dari cabang dinas bagi yang bersedia. Kalau tidak bersedia ya sudah nanti tahap kedua daftarnya. Oke, kita lanjut. Pelimpahan kuota SMA oleh sistem aplikasi PPDB. Nah, ini maksudnya adalah jika kuota masing-masing jalur tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain sampai batas kuota terpenuhi dengan ketentuan urutan. Yang pertama, pelimpahan timbal balik antar kuota dalam jalur afirmasi, KTM, dan disabilitas dengan kuota afirmasi kondisi tertentu hingga batas kuota. Maksudnya gini, jika ternyata KTM yang 12% itu tidak terpenuhi, hanya KTM contoh jumlahnya 10, ternyata yang daftarnya hanya 8. Nah, tapi di disabilitas ini daftarnya kurang juga. Contoh seharusnya 3, daftarnya cuma 2. Tapi di kondisi tertentu itu banyak daftarnya yang bludak. Nah, ini berarti dimasukkan yang sesuai itu masukkan. Ada yang ke KTM untuk menutupi kuota di sini di KTM. Setelah itu baru tutupi juga yang disabilitas. Jadi pokoknya sih 20% untuk afirmasi itu harus terpenuhi semua. Ya, gitu pelimpahan kuota SMA-nya. Oke, terima kasih. Video ini tentang pendaftaran KTM, siswa jalur PPDB KTM, afirmasi KTM yang kuotanya 12%. Nanti kita akan bahas kembali pendaftaran PPDB SMA, jalur afirmasi yang disabilitas dan kondisi tertentu. Ataupun nanti jalur-jalur yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.